Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vancelin Pauki dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang alat yang ada dalam laboratorium yaitu alat elektroforesis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari elektroforesis, fungsi dari elektroforesis, prinsip elektroforesis, jenis-jenis elektroforesis, alat bahan dan pengujian elektroforesis, cara kerja elektroforesis, dan cara perawatan dari alat elektroforesis. Yang pertama ada pengertian elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu cara analisis kimia yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul bermuatan di dalam medan listrik. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi dengan yang pertama, bentuk, yang kedua, ukuran, dan yang ketiga, besar muatan dari molekul. Selanjutnya, fungsi dari elektroforesis. Elektroforesis gel berfungsi untuk beberapa keperluan, yaitu yang pertama, untuk memisahkan fragmen atau potongan DNA dan RNA, yang kedua, memisahkan nanopartikel, yang ketiga, analisis hasil isolasi gen dan protein. Tanpa elektroforesis, DNA RNA yang sedang kita teliti akan tercampur dengan kontaminan yang tidak kita inginkan. Sulit pula membayangkan cara mengetahui ukuran DNA RNA atau protein yang lebih praktis selain dengan elektroforesis. Bahkan teknik DNA sequencing modern sekalipun sangat bergantung pada teknik elektroforesis ini. Nah, seberapa panjangkah rantai DNA dalam satu tubuh manusia jika diurai? Strukturnya sangat panjang. Manusia memiliki 10 triliun sel dalam tubuhnya. Bila direntangkan, panjang rantai DNA di dalamnya bisa mencapai 65 kali jarak dari bumi ke matahari. DNA dari satu set kromosom manusia memiliki panjang sekitar 3 miliar pasang basah. Bila diukur dengan satuan meter, panjang DNA total yang ada di dalam nukleus sel somatik manusia adalah sekitar 3 meter. Selanjutnya, fungsi elektroforesis yaitu digunakan untuk meneliti DNA dalam berbagai bidang. Misalnya yang pertama, di bidang kepolisian. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan DNA. Setiap orang memiliki karakteristik khusus, misalnya sidik jari, sehingga membantu polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Yang kedua, dalam bidang kegiatan biologi molekuler. Elektroforesis merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk PCR. Yang ketiga, memudahkan identifikasi protein yang terdapat pada sebuah DNA. Selanjutnya, prinsip elektroforesis. Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif atau anion, dalam hal tersebut DNA, yang bergerak menuju kutub positif atau anoda. Sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif atau anoda. Prinsip pemisahan fragmen DNA dan RNA yaitu yang pertama, menurut muatan partikel, dan yang kedua, menurut ukuran partikel. Nah, bisa kita lihat gambarnya pada layar di samping saat ini. Gambar yang di atas itu gambar menurut muatan partikel, dan gambar yang di bawah itu menurut ukuran partikel. Selanjutnya, jenis-jenis elektroforesis. Elektroforesis gel terbagi atas dua jenis, yakni DNA RNA dan protein. Kedua jenis tersebut memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, elektroforesis DNA RNA terbagi atas elektroforesis gel agaros yaitu horizontal dan elektroforesis gel poliakrilamida yaitu vertikal. Yang kedua, elektroforesis protein terdiri atas yang pertama, patch atau poliakrilamida gel elektroforesis. Sistem yang diterapkan dalam patch ialah flatbed, rod atau kolom, kapilari, dan vertical slab. Yang kedua, SDS patch. Yang ketiga, blue native patch atau BN patch. Yang keempat, simogram patch. Yang kelima, isoelectric fusing atau IEF. Yang keenam, 2D elektroforesis. Nah, pada saat ini kita bisa melihat gambarnya, yaitu pada layar di sebelah kiri terdapat elektroforesis gel agaros yaitu horizontal, dan pada layar di sebelah kanan ada elektroforesis gel poliakrilamida yaitu vertikal. Selanjutnya, alat, bahan, dan pengujian dari elektroforesis. Alatnya terdiri atas elektroforesis horizontal, gel dop, tip steril, mikropipet, dan power supply. Bahannya terdiri atas sampel hasil isolasi DNA, TAE atau TBE, gel red, gel agaros, DNA leather, dan loading die. Nah, pada saat ini kita bisa melihat gambar dari alat, bahan, dan pengujian dari elektroforesis.
Selanjutnya, cara kerja elektroforesis yaitu persiapan. Yang pertama, seluruh molekul DNA telah memiliki jumlah muatan yang sama per massa. Melalui pemisahan ini, dapat diketahui jumlah fragmen DNA berbeda dalam sampel, serta seberapa relatif besar satu sama lain. Kedua, sehubung dengan itu, gel merupakan lempengan yang terbuat dari bahan seperti jelly. Lempengan tersebut berguna untuk pemisahan DNA dan terbuat pula dari polisakarida yang dikenal berbentuk agaros atau serpihan bubuk kering. Yang ketiga, saat agaros dipanaskan dalam air yang terdapat sedikit kandungan garam, lalu dibiarkan dingin, maka akan terbentuk gel padat yang cukup licin. Bahkan di tingkat molekuler, gel ialah matriks molekuler agaros yang disatukan oleh ikatan hidrogen, kemudian membentuk pori-pori kecil layaknya saringan atau filter. Pemilihan gel bergantung pada ukuran molekul yang akan dielektroforesis. Cara kerja elektroforesis gel, yaitu yang pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif. Bagian ujung lainnya tanpa sumur atau ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Kedua, molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul bermigrasi menuju muatan berlawanan. Berikutnya yang dimaksud imigrasi yaitu pergerakan molekul. Yang ketiga, molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Karena itu, molekul dipisahkan berdasarkan ukuran. Keempat, fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan, dan gel mengalir kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar berada di bagian atas gel atau elektroda negatif, tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil berada di dekat bagian bawah atau elektroda positif. Kelima, setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Tiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama, serta berjalan ke posisi yang sama. Keenam, perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluoresen dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Hal ini akan muncul sebagai pita pada gel. Selanjutnya, cara pemakaian dari alat elektroforesis. Yang pertama, letakkan gel ke dalam elektroforesis chamber. Kedua, tuangkan larutan TBE 1 kali sampai gel terbenam. Ketiga, rentangkan parafilm. Keempat, teteskan 1 mikroliter loading dye dengan menggunakan mikropipet ke atas parafilm, kemudian campurkan dengan 3 mikroliter DNA. Yang kelima, kemudian masukkan dengan hati-hati ke dalam well atau sumur gel. Catat posisi dan urutan sampel. Keenam, pasang tutup alat elektroforesis dan pasang katoda dan anoda pada power supply. Ketujuh, nyalakan mesin elektroforesis dengan menekan tombol on. Yang kedelapan, selanjutnya, tekan set enter untuk mengatur voltage dan timer berdasarkan tingkat resolusi yang diinginkan. Kesembilan, setelah selesai, ambil gel dan matikan mesin elektroforesis secara sempurna. Selanjutnya, cara perawatan elektroforesis. Yang pertama, setiap selesai menggunakan alat, bak langsung dicuci dengan Aquades. Yang kedua, simpan alat di tempatnya dalam keadaan kering. Yang ketiga, buang gel agaros ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Yang keempat, setelah penggunaan, bak furanin diletakkan kembali ke botol semula. Yang kelima, buang tip bekas ke dalam sampah khusus limbah. Demikianlah presentasi saya tentang alat elektroforesis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.